Hai, selamat sore guys. Jumpa lagi di channel Hason Esangadi. Ya, bersama saya Since Polisi Kene, saya akan menjelaskan tentang pompa hidram yang dibuat oleh Bapak Hason Esangadi. Pompa hidram itu menggunakan sumur ya guys. Ya, di sini saya menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan, oleh sahabat, oleh pencinta dan peminat pompa hidram yang sudah bertanya via telepon maupun via WhatsApp dan komen di channel ini. Ya, saat ini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Dan di sini boleh dilihat kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan pompa hidram menggunakan sumur. Mungkin bagi kalian di seluruh penjuru tanah air ada yang kesusahan air ya. Ada yang mungkin kesulitan air, boleh belajar di channel Hason Esangadi ini. Kita belajar bersama-sama sehingga kalian juga bisa menjawab setiap kesulitan yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya, tujuan saya untuk membagikan ini adalah supaya kita sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana kita bisa menggunakan pompa hidram di sumur sehingga kita boleh terlepas dari kesusahan air atau kekeringan air yang mungkin yang sumurnya, yang memakai sumur maksudnya kan capek ya kalau nimba air terus, atau mungkin menggunakan DAF dengan mungkin kita punya keuangan yang minim. Saya sarankan lebih baik kita menggunakan pompa hidram karena pompa hidram ini tidak memakai BBM, pulsa, energi listrik. Karena kenapa? Pompa hidram ini adalah pompa tanpa listrik ya, pompa yang memakai air ya. Jadi yang memompa itu adalah lewat udara air yang memompa di pompa tersebut, sehingga lewat pompa inilah yang akan mendorong air sampai bisa naik sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, baiklah, saat ini kita langsung saja pada skema pemasakan pompa hidram menggunakan sumur, guys. Dan ini yang saya jelaskan adalah pemasangan pompa hidram menggunakan sumur pada musim hujan ya. Ini pada musim hujan seperti ini skemanya, tetapi kalau pemasangan pompa hidram di sumur pada musim kemarau itu berbeda ya guys. Dan sore hari ini saya jelaskan tentang pompa hidram menggunakan sumur di musim hujan ya. Oke, kita melihat di sini ada anak panah. Ini adalah sumur ya guys. Sumur ini memiliki kedalaman air atau ketinggian air. Ini adalah sumber airnya di sumur 6 meter, kurang lebih 6 meter ya guys. Kemudian ini adalah gorong-gorong. Gorong-gorongnya itu 1 meter. Guys, coba perhatikan ini sumur ini. Ketika kalian membuat sumur, saya sarankan untuk menjaga kebersihan airnya, karena air itu sangat penting buat kita semua supaya kita terhindar dari penyakit, wabah, dan apapun itu yang merugikan diri kita sendiri. Makanya ketika membuat sumur, kita harus menutup sumur itu dengan baik ya. Kalau Bapak Hason Esangadi ini membuat sumur, dia memang memakai gorong-gorong dan menutupnya ya, sehingga tidak ada sampah atau tidak ada kotoran-kotoran yang bisa masuk. Karena tentunya kalau di sumur itu biasanya di sekitarnya itu ada pohon. Nah, kalau pohon pasti ada rantingnya kan, ada daun-daun yang kering, dan akhirnya ketika sudah kering berjatuhan. Ya, alangkah baiknya ketika ada kotoran tidak masuk, maka perlu untuk ditutup ya. Sumurnya perlu ditutup agar airnya tetap bersih ya guys. Ya, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan juga. Supaya kita sehat, makanya kita harus hidup bersih. Jadi air itu perlu dijaga karena kita konsumsi setiap hari. Ya, di sini ada pipa ya guys. Perhatikan di sumur ini ada pipa. Lalu perhatikan ini pipa ya, dari sini pipa terus sampai ke sini. Ya, sampai ke sini, dan perhatikan ini pipanya diturunkan sampai di lubang saluran air. Guys, sumur itu
air sumur ini dinaikkan, ditarik maksudnya, ditarik itu sampai ke lubang saluran air atau limbah pembuangan air dari pompa hidran itu. Kenapa perlu? Karena apa? Karena tanpa lubang ini otomatis kita nggak bisa menggunakan pompa hidran. Nah, otomatis air ini nggak bisa kita pakai kalau langsung dari sumur sendiri, dia tidak bisa langsung dipompa, ya. Tetapi dia menggunakan lubang saluran air khusus. Jadi menggunakan lubang ini, kalian membuat sebuah lubang atau sebuah limbah untuk air yang ada di sumur ini. Jadi air yang di sumur ini akan ditarik, ya, bukan dihisap ya, ditarik. Ditarik sampai keluar di pembuangan ini. Jadi ketinggian ketinggian lubang ini dia harus di bawah, ya, daripada air sumur itu. Jadi air sumur itu harus lebih tinggi daripada lubangnya itu. Jadi lubangnya harus lebih rendah daripada sumurnya supaya air itu bisa mengalir. Air itu bisa dialirkan sampai ke lubang ini. Dan pastikan ini ada apa namanya, kalau Hason Esongadi ini dia menggunakan lubang ini, di sini ada terowongan ya, sehingga air itu lari ke terowongan atau dia keluar di terowongan itu sehingga tidak menyebabkan banjir ya. Kemudian perhatikan di sini ada stop kran. Ya, di pipa ini ada stop kran. Lalu di sini juga ada stop kran. Ada stop kran 1 inci dan ada stop kran 1,5 inci. Di sini saya jelaskan bahwa bagaimana caranya ya supaya air dari sumur ini bisa dialirkan ke sini. Gini caranya ya guys. Jadi stop kran ini dibuka dan yang ini dibuka. Ini juga, ini stop kran inci dibuka, tetapi hanya 10%, ya. 10% saja dibuka ini. Stop kran inci, stop kran 1 inci. Dan yang stop kran 1,5 inci ini dikunci dulu, dikunci ya. Yang dibuka hanya ini, stop kran 1 inci 10% saja yang dibuka. Jadi jangan 100% ya, sedikit saja yang dibuka. Lalu stop kran ini juga dibuka ya. Dan lubang anginnya juga dibuka. Oke. Ini ada lubang angin, ini penting sekali ya supaya bisa air itu bisa keluar sampai ke sini. Kita perlu lubang angin juga. Ya. Kemudian apakah hanya seperti itu bisa keluar airnya? Tidak ya guys. Kita harus menggunakan DAF. Tapi DAF itu tidak dipakai seterusnya, hanya untuk menaikkan air saja, dan itu cukup 1 kali saja ketika pemasangan. Ya. Kemudian hidupkan DAF. Setelah DAF-nya itu menarik air sampai ke sini, ya, kita lihat airnya sudah ada di sini, dan pastikan air yang di dalam pipa ini full ya, jangan sampai kosong. Tunggu sampai full, pipanya itu benar-benar full, dan air yang menetes. Terus perhatikan beberapa menit kemudian, kita perhatikan bahwa ketika air itu sudah keluar di sini, dan pastikan pipanya full ya, air yang mengalir ke sini full, jadi pipanya full dengan air. Lalu setelah itu kita matikan ya, kita matikan ini atau kita kunci ya. Kita matikan keran ini atau kita kunci kerannya. Lalu kita
tutup lubang anginnya. Ya. Sekali lagi, matikan kerannya lalu tutup lubang anginnya memakai karet atau menggunakan ban dalam. Terserah Bapak Ibu menggunakan apa. Yang penting pastikan lubangnya tidak tertutup dengan aman, rapi, dan tidak ada lubang-lubang tidak bisa keluar air lagi gitu. Jadi aman. Ketika lubang anginnya ditutup rapat dan pastikan tidak ada air yang keluar sedikit pun, lalu stop kran yang ini dikunci. Dikunci, kemudian setelah dikunci stop kran ini, lalu matikan dak. Ya, setelah matikan dak, lalu buka keran ini 100%. Silakan dibuka 100% dan biarkan kurang lebih 10-15 menit ya guys. Sampai air yang keluar itu benar-benar full, pipanya full. Ya, jangan pastikan nggak ada itu pipa yang kosong. Ketika air keluar itu pastikan airnya itu mengalir dengan deras, kemudian tidak ada kekosongan yang terjadi, tidak ada kekosongan di pipa-pipa itu. Jadi perhatikan. Jadi kita beri waktu sekitar 10-15 menit ya. Setelah air itu mengalir dengan lancar ya guys, tidak ada hambatan apapun, sudah lancar, silakan matikan kerannya ya. Silakan matikan keran ini, lalu nyalakan stop keran 1,5 inci. Sekali lagi silakan nyalakan stop keran 1,5 inci ini. Nah, setelah dinyalakan ini, otomatis airnya itu akan mengalir di tabung stabilizer. Air yang dari stop keran 1,5 inci ini akan dialirkan ke tabung stabilizer. Guys, tabung stabilizer itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai bak pendorong, yang kedua adalah sebagai angin, untuk mengeluarkan angin di sini, ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya untuk untuk tekanan air yang menuju pipa hidram, ya, atau menuju pompa hidram. Dan ini berfungsi supaya tekanan air itu tidak kembali lagi ke sumur, gitu. Jadi kalau tidak ada ini, pompa hidramnya tidak akan berfungsi atau airnya tidak akan mengalir ke pompa hidram, gitu. Jadi itu ada 3 fungsinya. Lalu air yang di sini dialirkan ke sini, ke pompa hidram, ya, menggunakan pipa input. Ya, dari pompa hidram inilah kemudian dia bekerja ya, sebagaimana fungsinya memompa. Dia memompa 1 kali 24 jam atau non-stop. Kemudian menaikkan air sampai ke perkampungan 400 meter bahkan lebih. Ya. Ketika kalian menggunakan pompa itu lebih dari 1, otomatis air yang dinaikkan itu lebih besar ya guys. Dan jarak ketika kalian menggunakan pompa hidram itu lebih dari 1, dia bisa 2 kali lipat ya guys jaraknya. Misalnya ini kan Bapak Hasan Sangadi menggunakan 1 pompa hidram, dia bisa mencapai 400 meter ya. Dan sumber airnya itu di bawah gunung ya guys, tapi dia bisa menaikkan sampai 400 meter sampai ke perkampungan. Kalau dia menggunakan 2 pompa guys, itu bisa 400 kali 2 berapa guys? Jadi
bisa menggunakan, bisa 2 kali lipat dari ini ya guys. Ya, jadi air yang dari pompa Hiram ini diproses, dipompa, lalu dinaikkan ke tempat penampungan yang ada di pemukiman warga. Nah, di tempat inilah, di penampungan inilah air itu terus mengalir dan dialirkan ke perkampungan atau ke rumah-rumah warga. Seperti itu ya guys. Ya, sekali lagi guys, jangan lupa ya bahwa air adalah sumber kita hidup ya. Tanpa air kita nggak bisa hidup ya guys. Kita mau masak, kita mau minum, pasti menggunakan air. Jadi saya menyarankan untuk kita sama-sama mengembangkan pompa Hiram. Kita sama-sama menggunakan pompa Hiram, kita belajar. Ya, saya sangat prihatin kepada daerah-daerah yang kesusahan air ya, khususnya saya juga sendiri di sini ya. Saya termotivasi membuat ini karena memang di tempat saya kesusahan air. Dan di sini saya mau minta maaf kepada rekan saya yang ada di Jawa dan juga di Bali yang meminta saya untuk membuatkan ya, karena memang di sana mereka kesusahan air. Mungkin di daerahnya kesusahan air, dia mengatakan kepada saya lewat WhatsApp atau kepada Hasun Esangadi ya, bukan saya ya, pada Bapak Hasun Esangadi. Ini saya menyampaikan apa yang dia sampaikan, bahwa saya minta maaf saya tidak bisa membantu dan saya sangat prihatin. Karena kenapa? Karena jarak yang begitu jauh ya guys. Karena saya juga di sini sibuk. Saya juga sibuk untuk membuat seperti ini untuk bisa mengembangkan di perkampungan-perkampungan yang ada di tempat ini di kabupaten di mana saya tinggal. Ya, sekali lagi saya minta maaf kepada rekan-rekan yang sudah minta tolong sama saya untuk mengerjakan atau membantu untuk memasangkan pompa di daerahnya. Saya mohon maaf karena jarak yang terlalu jauh, tapi semoga dengan skema ini bisa membantu ya, ketika kita mau semangat, ketika kita mau berjuang, kita pengen membuat sesuatu dengan pantang menyerah, dengan keuletan. Saya yakin gak ada yang mustahil ya guys. Pasti bisa, pasti bisa, karena ketika kita mau teliti, kita mau sungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka disitulah keberhasilan pasti terjadi ya, kita akan gapai. Dan mungkin hanya sampai di sini saja skema pemasangan pompa Hiram menggunakan sumur di musim hujan. Ini di musim hujan ya guys. Nanti pada musim kemarau saya akan jelaskan kembali ya. Saya akan menjelaskan kembali skema pemasangan pompa Hiram pada musim kemarau dengan menggunakan sumur. Karena berbeda ya. Karena kenapa? Karena airnya itu yang ada di sumur itu berbeda. Kalau musim hujan kan airnya meluap banyak. Tapi kalau musim kemarau itu kan pasti berkurang airnya. Jadi ada caranya. Ada caranya untuk menggunakan pompa Hiram di musim kemarau. Nanti saya akan bagikan. Mungkin hanya sampai di sini dulu penjelasan saya mewakili Bapak Hasun Esangadi. Silakan komen, silakan like, dan silakan share dan subscribe. Yang ingin bertanya, mari silakan bertanya di komen di bawah ini ya. Saya siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih dalam mengetahui pompa Hiram. Kita sama-sama belajar ya. Dan saya berbagi untuk kita sama-sama menggunakan pompa Hiram ini. Kita mengembangkan pompa Hiram ini sehingga kita boleh hemat untuk listrik, untuk BBM, untuk penggunaan air. Dan untuk dana yang kita gunakan untuk air, mungkin yang tadinya tiap bulan harus bayar listrik, bayar BBM,
kita bisa sisihkan, mungkin untuk keperluan yang lain, kebutuhan yang lain, dan mungkin kita bisa sisihkan kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, sekian, hanya sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dadah, salam hormat, selamat sore.